video kali ini saya akan membahas mengenai tokoh tirani matahari terbit, yaitu Dr. Muwardi. Dr. Muwardi dilahirkan di Desa Randu Kuning, Pati, Jawa Tengah pada 30 Januari 1907. Muwardi merupakan putra ketujuh dari Mas Sastrowardojo dan Ropeni. Muwardi memiliki 13 saudara laki-laki dan perempuan. Menurut silsilah, dari pihak ayah, Muwardi masih keturunan langsung dari Raden Sundah Landoh atau Syekh Jangkung, sedangkan dari pihak ibu, Muwardi masih keturunan Aryo Damar atau Bupati Palembang. Muwardi adalah seorang doktor lulusan dari School of Leading for Indies Arts and Sofia. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil spesialis di Sekolah Telinga, Hidung, dan Tenggorokan atau THT. Dalam organisasi, Muwardi sudah aktif karena dia pernah menjadi pemimpin umum Pandu Kebangsaan Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan, dia mempunyai peran penting di dalamnya. Pada tanggal 16 Agustus 1945, dia memerintahkan barisan pelopor untuk menjaga lapangan Ikada yang sekarang lapangan Monas, yang rencananya akan digunakan sebagai tempat pembacaan teks proklamasi. Usai proklamasi, barisan pelopor istimewa juga dibentuk oleh Dr. Muwardi untuk menjaga rumah dari presiden dan wakil presiden yang juga proklamator, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Muwardi mengganti nama barisan pelopor menjadi barisan benteng ketika pusat barisan itu pindah ke Solo pada tahun 1964. Sebelum pindah di Solo dan ketika masih di Jakarta, dia juga ikut dalam pertempuran melawan Inggris. Muwardi tetap menjalankan tugasnya sebagai dokter walaupun dia aktif di berbagai organisasi. Lalu, bersama dokter-dokter lainnya, dia mendirikan sekolah kedokteran di Jebres Solo, kemudian sekolah itu pindah ke Klaten. Untuk menghadapi pemberontakan PKI, beliau mendirikan Gerakan Rakyat Revolusioner. Ketika PKI melakukan aksi brutal mereka pada 11 September 1948, di Solo PKI melakukan serangkaian penculikan dan pembunuhan. Dr. Muwardi turut menjadi korban kebiadaban PKI tersebut, dan dia diculik dan dibunuh pada saat akan pergi menjalankan praktek sebagai dokter di Rumah Sakit Jebres. Suwardi diberi gelar sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional pada tanggal 4 Agustus 1964 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 190 tahun 1964. Alasan saya memilih tokoh tersebut karena dilihat dari semangat dan perjuangan beliau dan tidak pernah putus asa ada meskipun di organisasi kepanduan Belanda ia pernah gagal, dan juga di usia muda yang sangat aktif di berbagai organisasi sehingga beliau terpilih menjadi salah satu utusan Jong Java pada Kongres Sumpah Pemuda Nasional di Jakarta. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan para mesanti.